Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri atas nama Marliana dengan NIM J1A1230338. Saya Atika Nur Rahman dengan akhir NIM 012. Saya Matilda Debitoyo dengan akhir NIM 039. Saya Muhammad Firmansyah dengan akhiran NIM 042. Saya Aldasari dengan NIM akhiran 03. Saya Sarah Wulandari dengan akhiran NIM 014. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai analisis postur kerja pada pekerja informal, yaitu pekerja bangunan. Selamat menonton. Bye-bye. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu mengenai analisis postur dan keselamatan kerja pada kaki. Di sini ada posisi kaki. Posisi kaki yang salah saat mengangkat beban semen dengan satu tumpuan. Posisi ini menyebabkan beban tidak merata pada kaki serta meningkatkan tekanan pada satu sisi tubuh. Selanjutnya ada resiko. Posisi tersebut dapat beresiko terkena gangguan muskuler seperti keseleo, cedera, hingga patah tulang. Selain itu juga dapat menyebabkan kelelahan dan nyeri pada pergelangan kaki. Selanjutnya ada solusi. Berdiri dengan dua kaki selebar bahu untuk memberikan stabilitas atau berdiri dengan satu kaki sedikit maju ke depan untuk membantu keseimbangan. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Perkenalkan, nama saya Matilda Debitoyo dengan NIM J1A1230339. Di sini saya akan menjelaskan analisis postur dan keselamatan kerja pada pekerja bangunan, khususnya pada posisi tangan. Para pekerja bangunan melakukan pekerjaan yang mengharuskan dalam satu posisi dalam waktu lama, seperti memegang palu atau mengangkat alat berat lainnya. Resikonya, posisi ini dapat memicu terjadinya gangguan muskuloskeletal seperti ketegangan pada otot dan tendon di lengan dan pergelangan tangan, meningkatkan risiko kelelahan hingga cedera. Solusinya itu dapat kita gunakan kedua tangan saat memegang benda yang berat jika memungkinkan untuk mengurangi tekanan. Perkenalkan, saya Nurneza dengan NIM J1A12350. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis postur kerja pada posisi leher. Posisi leher yang terlalu lama membungkuk pada saat membuat campuran atau menengadah pada saat membuat plafon, mengecat dan lain sebagainya, itu dapat menimbulkan risiko terjadinya ketegangan pada otot leher, bahu, dan punggung. Solusi agar tidak terjadi hal tersebut adalah yang pertama, posisikan benda kerja atau alat kerja sedemikian rupa sehingga pandangan mata sejajar dengan benda kerja. Yang kedua, hindari mengangkat atau menundukkan kepala terlalu tinggi pada saat bekerja. Dan yang ketiga itu gunakan alat bantu seperti tangga atau platform jika diperlukan untuk mencapai ketinggian yang tepat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis postur dan keselamatan kerja pada posisi duduk. Baik, posisi duduk yang tidak ergonomis pada saat mengelas dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada bagian punggung. Resiko postur duduk yang membungkuk dapat menyebabkan ketegangan pada otot punggung bawah dan meningkatkan resiko nyeri punggung bawah. Kemudian solusinya yaitu yang pertama, pastikan punggung tetap tegak dan lurus, tidak membungkuk ke depan. Yang kedua adalah hindari membungkuk atau mencondongkan tubuh terlalu jauh ke depan. Yang ketiga, hindari duduk terlalu rendah atau terlalu tinggi karena dapat menyebabkan ketegangan pada punggung dan leher. Yang keempat, pastikan kursi memiliki sandaran yang nyaman dan mendukung punggung. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis postur, posisi punggung, dan keselamatan kerja. Yang pertama itu ada posisi punggung, di mana posisi punggung yang tidak ergonomis itu saat mengangkat beban berat seperti semen. Pekerja itu tidak tahu cara mengangkat beban yang benar, sehingga cenderung menggunakan postur punggung yang salah. Yang kedua itu ada risiko. Postur punggung yang seperti itu dapat menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang.
Contohnya itu seperti nyeri punggung bawah, gangguan muskuloskeletal, dan kelelahan otot. Yang ketiga itu ada solusinya. Yang pertama itu gunakan otot kaki untuk mengangkat beban dan bukan punggung. Yang kedua itu ada angkat beban secara perlahan dengan terkontrol, hindari gerakan tiba-tiba. Dan yang ketiga itu ada turunkan beban dengan cara yang sama, seperti saat mengangkat, dengan menjaga punggung tetap dalam posisi terlalu membungkuk. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ikram Zulfati. Di sini saya akan menjelaskan analisis penggunaan APD pada pekerja bangunan. Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan, bahwa pekerja bangunan ini sebagian besar tidak menggunakan alat pelindung diri saat bekerja. Salah satu pekerja memaparkan bahwa APD juga disediakan seperti helm, sepatu bot, dan kaos tangan. Akan tetapi mereka tidak terbiasa menggunakan itu. Sedangkan salah satu pekerja yang menggunakan APD saat bekerja mengatakan bahwa salah satu faktor yang membuat para pekerja lainnya tidak menggunakan APD karena kurangnya kesadaran akan pentingnya dari APD ini. Bahkan mereka tidak pernah mengikuti pelatihan K3 atau apel pagi selama bekerja. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zara Wulandari dengan akhiran NIM 014. Selanjutnya, analisis penggunaan APD pada pekerja bangunan. Solusi yang kami berikan terhadap permasalahan ini, yang pertama, edukasi dan kesadaran melalui program pelatihan dan kampanye pada keselamatan para pekerja. Kedua, pengawasan oleh mandor dan pengawas lapangan. Pekerja yang tidak menggunakan APD harus ditegur dan diberi sanksi jika tidak mendengar. Terakhir, penyediaan APD harus sesuai dengan jenis pekerjaan dan standar keselamatan. Oke, baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi terkait alat bantu kerja ergonomis. Di sini kelompok kami memiliki 3 rekomendasi terkait alat bantu kerja ergonomis. Yang pertama adalah body harness, yang dimana body harness ini berfungsi untuk kenyamanan dan juga keamanan saat bekerja di ketinggian. Yang kedua adalah sepatu safety. Sepatu safety ini dirancang untuk kenyamanan dan juga keamanan pada kaki saat berdiri lama. Dan yang ketiga ada tetrapod, yang dimana fungsi utama dari tetrapod ini adalah sebagai meja perakitan rangka dan juga kolom struktur. Mungkin saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, adapun kesimpulan yang dapat kami ambil berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan, ternyata sebagian besar para pekerja itu masih bekerja dengan postur yang salah atau tidak ergonomis, yang dapat menimbulkan penyakit muskuloskeletal. Kemudian para pekerja juga masih banyak yang tidak menggunakan APD saat bekerja, di mana salah satu faktornya adalah kurangnya kesadaran pekerja akan pentingnya penggunaan APD saat bekerja. Mereka juga tidak pernah mengikuti pelatihan K3 atau apel pagi selama bekerja. Pun solusi yang dapat kami berikan terhadap permasalahan ini yaitu yang pertama, edukasi dan kesadaran melalui program pelatihan dan kampanye keselamatan pada pekerja. Yang kedua, pengawasan oleh mandor dan pengawas lapangan, di mana pekerja yang tidak menggunakan APD harus ditegur dan diberikan sanksi.